Soal. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Allah menjaga Ustaz dari segala keburukan. Amin. Waktu saya masih kecil, saya diajari mengangkat telunjuk saat membaca syahadat. Maka saya lakukan itu terus sampai sekarang. Apakah itu dari sunnah? Bismillah. Kita tutup pelajaran tauhid ini dengan menjawab pertanyaan. Intinya pertanyaan ini, kapan mengangkat telunjuk di saat tasyahud? Maka penanya mengatakan, saya diajari dari kecil, jika tasyahud itu pertama tangannya tertutup, tidak mengangkat. Kemudian setelah tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, baru mengangkat. Saya mau tanya kepada antum, itu yang dari kecil antum seperti itu? Kebanyakan orang awam seperti itu. Lalu kita jawab di sini, barakallahu fikum, mengangkat telunjuk itu dari awal mula kita masuk kepada tasyahud. Allahu Akbar, masuk tasyahud, baik awal ataupun akhir, maka tangan kita sudah mengangkat telunjuk. Mana pendalilannya? Pendalilannya datang di dalam hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qa'ada fi shalah ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhrihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhrihi al-yumna wa asyara bi asba'ihi. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Zubair, dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika duduk tasyahud di salatnya, diletakkan tapak kaki kirinya di antara paha dan betis kirinya, dan ditegakkan kaki yang kanan dan menyimpan tangan kiri di atas lutut kirinya dan menyimpan tangan kanan di atas paha yang kanan, dan memberikan isyarat dengan telunjuknya. Maka Nabi di saat duduk langsung memberikan isyarat dengan telunjuknya. Maka ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Zubair. Dengan jelas dan tegas, Nabi tasyahud langsung dalam keadaan tangannya menunjukkan. Makanya di sini telunjuknya terangkat. Dan yang lain juga dari sahabat Ibnu Umar, masih dalam periwayatan dari Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW kana idza qa'ada fi tasyahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa aqada 53 wa asyara bi as-sababah. Dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi jika duduk di saat tasyahud menyimpan tangan kirinya di atas lututnya yang kiri dan menyimpan tangan kanannya pada lutut kanannya dan melingkarkan jarinya 53. Bagaimana 53? Seperti ini. Jempol dan jari tengah disambung. Melingkar. Seperti 5. Dan 3-nya mana? Di sini 3. 1, 2, 3. 5, 3. Dan menunjuk dengan telunjuknya. Maka sababahnya di sini sudah siap. Dan begitupun hadis yang ketiga. Kalau tadi diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka datang hadis yang ketiga dari jalan yang lain. Dari sahabat Wa'il ibnu Hujr. Dan ini hadis tentang permasalahan Wa'il ibnu Hujr yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa yang rajih juga tidak digerakkan. Maka di sini di riwayat Wa'il ibnu Hujr dikatakan ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad halaqa bil ibham al-wusta wa rafa'a allati talihima yad'u biha fi tasyahhud. Bahwa aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat duduk dalam keadaan tasyahud, maka aku langsung melihat
Nabi telah melingkarkan al-ibham wal wusta. Melingkarkan al-ibham, apa ibham? Jempol. Wal wusta, jari manis, dilingkarkan. Wa rafa'allati talihima, dan mengangkat antara keduanya. Jadi Nabi sudah langsung otomatis seperti itu. Yad'u biha fitasyahud. Di saat Nabi membaca at-tasyahud, maka tangan itu sebelum dari membaca at-tasyahud dalam keadaan otomatis, keadaan seperti ini. Maka riwayat Wa'il ibnu Hujr pun menjelaskan bagaimana keadaan di hadis Ibnu Umar 53, maknanya melingkarkan antara ibu jari dengan jari tengah, kemudian mengacungkan jari telunjuk. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Ali ibnu Muhammad, hadatsana Abdullah ibnu Idris an Asim ibnu Kulayb, dari bapaknya dari Wa'il ibnu Hujr. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka inilah yang bisa kita berikan dari beberapa hadis. Yang mana sekarang ada 3 hadis. Tunggu sebentar, kalian datang pas waktu kita ngajar. Jadi tunggu sebentar. Kita tunggu dari tadi pagi tidak datang. Consequence. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan bagi kita bahwa permasalahan menyimpan tangan itu langsung dalam keadaan telunjuk menunjukkan. Maka lafaz dari 3 hadis ini dari Ibnu Umar dan juga hadis Abdullah ibnu Zubair dan hadis Wa'il ibnu Hujr menjadi penjalilan jelas hadis-hadis yang sahih ini bahwa Nabi mengangkat telunjuk saat membaca syahadah. Dan di sini tidak ada pendalilan seperti pentafsilan. Jika datang tasyahud maka tangannya tertutup. Kemudian kapan mengangkat? Di saat asyhadu alla ilaha illallah, diangkat telunjuknya. Kita katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana pendalilan yang antum anggap seperti itu? Butuh kita dalil. Jika datang dalil bahwa dulu Nabi membuka salat di dalam tasyahud tangannya tertutup, kemudian mengangkat di saat asyhadu alla ilaha illallah, baru kita mengikuti. Namun dari 3 sahabat ini disebutkan dengan lafaz kana idza qa'ada fi tasyahud aqada. Di saat Nabi duduk tasyahud langsung melaksanakan isyarah. Maka disebutkan juga qad khalaqal ibham. Lafaz qad di sini sekarang. Maka di sini dijadikan alamat untuk memberikan petunjuk ataupun menunjuk dari awal. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, dan insya Allah jika kita ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung, maka setelah kajian kita jawab soal. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.